Kalau ada yang bilang ketemuan di Bojong ya, pertanyaan berikutnya pasti cuma satu. Bojong yang mana? Karena di Jabodetabek dan juga di sebagian kawasan Jawa Barat, daerah bernama Bojong itu banyak. Seolah-olah Bojong ada di mana-mana. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk berpetualang dari Bojong ke Bojong. Kita mulai dari Bojonggede di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bojonggede kini dikenal sebagai salah satu titik komuter paling sibuk di kawasan Bogor bagian utara. Stasiun Bojonggede yang beroperasi sejak 1873 ini melayani rata-rata 31.000 penumpang setiap hari. Tingginya mobilitas tak lepas dari padatnya penduduk. Dulunya, Bojonggede masuk Kecamatan Depok, baru kemudian pada 1981 wilayah ini dimekarkan dan masuk Kabupaten Bogor. Nama Bojonggede berasal dari sebuah batu besar yang menjorok di Kali Ciliwung. Penelusuran di peta-peta lama menunjukkan nama Bojonggede sudah tercatat sejak beberapa ratusan tahun lalu. Warga, ada yang tahu nggak nih sejarah Bojonggede? Mbak Erni, udah lama tinggal di Bojonggede? Kurang lebih 8 tahun. Oke, tapi tahu nggak sih asal-usulnya Bojonggede itu? Asal-usulnya nggak tahu sih, kenapa tuh? Sejarahnya nggak tahu? Sejarahnya apa sih ya Bojonggede? Pokoknya berbatu Citayam aja. Dulu tuh situasinya kayak apa sih Pak? Dulu sejarahnya tuh apakah kebun, apakah sawah atau apa gitu? Banyak kan kebun, sawah. Sawah ini kan ada sana sawah nih perumahan. Oh, tadinya sawah. Sawah, ya. Oke. Di balik hiruk-pikuknya hari ini, Bojonggede menyimpan jejak peradaban yang jauh lebih tua. Di desa Kedung Waringin, hanya 1 kilometer dari stasiun Bojonggede, ada sebuah batu setinggi 1 meter yang disebut Gagang Golok. Penelitian Universitas Indonesia pada 2004 menunjukkan batu ini merupakan menhir yang pada masanya digunakan dalam ritual pemujaan. Sayangnya, penelitian ini belum menggunakan metode carbon dating, sehingga usia dari menhir Gagang Golok tidak diketahui secara pasti. Sejarawan UI, Titi M. Irsyam, yang berfokus pada sejarah Depok menyebut, Bojonggede mulai dikenal sejak 1703 setelah Abraham van Riebeeck memimpin ekspedisi ke hulu Sungai Ciliwung. Bojonggede sendiri itu baru punya makna bagi masyarakat ya sekitar abad 18 gitu. Ketika ada perjalanan Abraham van Riebeeck itu ke daerah-daerah mulai dari Priangan Timur sampai ke Bojonggede sampai ke Kedawung. 1703 dia melakukan perjalanan. Ketika dia pulang, Van Riebeeck-nya itu kemudian mendapatkan mendapatkan apresiasi dari Gubernur Jenderal, lalu dia dijadikan di daerah Malabar. Kemudian dia ke Depok. Kenapa ke Depok? Karena dia melakukan perjalanan untuk memperkenalkan kopi itu bersama Cornelis Kastelein. Berarti Depok juga ada dong tanaman, dan Bojonggede. Bojonggede itu juga tanahnya si Abraham Riebeeck. Masih berada di kawasan Kabupaten Bogor, tapi kali ini saya sudah ada di Bojong yang lain, yaitu kawasan Bojongkoneng di Babakan Madang. Bojongkoneng menurut sejumlah catatan artinya adalah desa dengan tanah berwarna kuning. Berada di dataran tinggi hulu Sungai Ciliwung dengan kontur perbukitan seperti ini. Bojongkoneng kini terus bertransformasi menjadi destinasi pariwisata. Kawasan ini punya beragam jalur hijau dan sejumlah curug dengan medan variatif, sehingga trekking menjadi salah satu opsi wisata olahraga favorit di sini. Pasca pandemi, Bojongkoneng makin ramai dikunjungi wisatawan yang tentunya mendatangkan cuan untuk warga sekitar. Per minggu itu biasa 30 yang masuk, sekarang kemarin tuh udah ada 300-an. Yang masuk ke Sentul Travel. 300. 10 kali lipat dari bulan sebelumnya. Bojong bukan cuma milik Bogor. Ada Bojong Kulur di Bekasi.
Sementara ada Bojong Indah di Jakarta Barat dan Bojong Nangka di Tangerang. Badan Informasi Geospasial mencatat, nama Bojong digunakan di lebih dari 150 wilayah seluruh Indonesia.